Perkenalkan, nama saya Nengah dari SD Negeri 2 Semarapura Kangin. Saya akan menceritakan cerita yang berjudul Perjalanan Si Cherry, karya Ninyoman Ayu Suci Artini. Sebungkus permen bernama Si Cherry. Ia merasa bosan berada di supermarket. Si Cherry berharap ada orang membelinya dan mengenalkannya ke dunia luar. Suatu hari, ada seorang gadis membeli si Cherry, sebuah permen. "Hore, sekarang aku bebas!" teriak dengan riang. "Wah, harum sekali rupa ini. Tubuhku pasti akan selalu wangi," pikir si Cherry. Si Cherry begitu senang karena baru pertama kali melihat suasana lain. Setelah begitu lama menunggu, tidak ada satu orang pun yang memindahkannya. Sampai malam datang dan berganti pagi, kemudian menjadi siang, si Cherry tetap tertinggal di tempat itu. Tiba-tiba hujan badai datang. Lalu si Cherry tertiup angin. "Tolong, tolong, tolong saya!" teriak si Cherry. Si Cherry tercebur ke sungai. Si Cherry merasakan tubuhnya segar karena air sungai yang begitu jernih. La 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 la. Si Cherry bernyanyi dengan riang. Bluk bluk, air sungai tiba-tiba menjadi kotor. Air kotor itu menyelimuti si Cherry. Si Cherry merasa kesulitan untuk bernafas. "Tolong, tolong, tolong saya!" Kembali si Cherry berteriak. Si Cherry tercebur seketika, ada banyak permen yang ikut terbawa air. Kulit permen yang begitu banyak terkumpul di sudut sungai yang menyebabkan air sungai penuh dengan sampah plastik. Kira-kira apa yang terjadi kepada si Cherry? Lanjut. Mari kita cari tahu bersama-sama. Teman-teman, ayo ke sini. Semangatlah supaya kita bisa berpindah dari air kotor ini, kata permen yang berwarna hijau. Mana yang permen berwarna hijau? Yang kanan ya. Tumpukan sampah begitu banyak, permen hijau susah bisa menembus aliran sungai ini, jawab permen yang berwarna biru. Para permen sudah merasa pasrah. Mereka berharap ada orang yang mau menolongnya. Berpindah ke tempat yang lebih baik supaya tidak tercampur dengan sampah lainnya. Lalu datang seorang laki-laki bernama Pak Made. Pak Made membawa jala kecil untuk mengambil sampah di sungai. Wah, sampah plastik terkumpul lagi. Segera Pak Made mengumpulkan sampah plastik itu. Si Cherry menggoyangkan tubuhnya yang sudah bersih.
Ia melihat Pak Made mengumpulkan sampah permen dan Pak Made dibantu oleh anaknya yang bernama Loh Citra. Ayah, apakah boleh aku ambil permen lucu ini? Citra menunjuk si Cherry. Boleh nak, tetapi sampahnya jangan dibuang lagi ke sungai. Coba lihat itu, sungai kotor dengan sampah plastik. Loh Citra, plastik permen ini baru akan terurai sekitar 20 tahun. Sampai kamu dewasa, sampah plastik ini akan menjadi sampah plastik yang membuat air sungai, laut, dan air lainnya tercemar. Air yang biasa kita pakai juga akan ikut tercemar. Di Bali, kita mengenal ajaran Trihitakarana, menjaga keharmonisan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan alam. Ini yang harus kita terapkan agar pekarangan tempat kita tinggal tidak rusak dan menyengsarakan di kemudian hari. Citra, jika ingin membuat sesajen berisi permen yang terbungkus plastik, ganti saja dengan biskuit, roti, atau penganan lainnya. Biskuit, roti, atau penganan itu pasti akan dimakan oleh semut dan mudah terurai. Mulai sekarang ganti bahan sesajen. Jangan lagi menggunakan bahan yang terbungkus. Citra akan mengingatkan teman-temannya untuk tidak menggunakan bahan yang berisi plastik dan sesajen. Lakukan upacara tanpa merusak alam. Si Cherry berdiri dan mengusap tangan Citra. Citra, aku Cherry. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Si Cherry merasa bersalah karena bungkus plastik di tubuhnya menyebabkan tanah Bali tercemar. Cherry, manusia dan plastik itu tidak bermusuhan jika kita bisa bijak menggunakannya, kata Citra kepada Cherry. Cherry dan Citra lalu sama-sama tertawa. Cherry, Citra, dan Pak Made lalu tersenyum melihat sungai yang sudah bersih. Sekian dari saya, terima kasih.